Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tema yang akan kami bahas sore hari ini adalah tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu indama tanqasifu lahul haqa'iq yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat akan tersingkap segala hakikat-hakikat. Tersingkap segala hakikat-hakikat. Hakikat apa yang akan tersingkap nanti orang yang meninggalkan sholat? Seluruh umat Islam nanti pada hari kiamat sujud kepada Allah. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keras punggungnya, kaku anggota tubuhnya. Fayuhalu bainahu wa bainas sujud lillahi jalla wa ala. Terhalang mereka untuk melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qalam, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari kiamat yuksafu ansa akan tersingkaplah betis-betis. Ya, orang mau segera mau mengambil wudu, segera mau pergi ke masjid. Lalu mereka diseru untuk sujud kepada Allah. Fala yastati'un, mereka tidak bisa melakukannya. Mungkin kena mereka malas ya. Khasyi'atan absaruhum, tertunduklah seluruh pandangan. Mereka diliputi dengan kehinaan. Tarhaquhum zillah. Waqad kanu yud'auna ila sujudihum salimun. Dulunya mereka disuruh untuk sujud. Mereka tidak dapat melakukan sujud, tidak bisa datang ke masjid. Wahum salimun, padahal mereka adalah orang yang segar bugar, sehat. Berapa banyak hamba Allah yang sehat tidak mau datang ke masjid untuk melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Sa'id bin Musayyab, kanu yasma'una hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Fala yajibunahum ashabus salimun. Begitu mereka mendengar kalimat hayya 'ala shalah, hayo salat, hayya 'alal falah, hayo menuju kepada keberuntungan, mereka tidak menjawab azan itu, ya. Mereka tidak menjawab azan, padahal mereka adalah orang-orang yang sehat dan sejahtera. Wahum salimun, wahum ashabus salimun. Sehat, duit banyak. Mereka tidak bisa menjawab azan, mereka tidak bisa untuk menunaikan salat jamaah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa fa kullu man hafaza 'ala sholati fid dunya yasjudu lillah fil akhirah. Barang siapa menjaga salatnya, salat wajibnya di dunia, nanti di akhirat akan dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai aplikasi, sebagai pertanda bahwa orang itu tidak pernah meninggalkan sujud. Sujud dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man tarakaha fid dunya fa inna Allah yaslubuhu ni'matas sujud fil akhirah. Barang siapa meninggalkan salat di dunia, fa inna Allah yaslubuhu ni'matus sujud, maka sesungguhnya Allah akan merampas. Fa inna Allah yaslubuhu ni'matas sujud, sesungguhnya Allah akan merampas nikmat sujud dari orang yang itu. Alias mereka tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pian nanti kalau melihat orang-orang keras punggungnya tidak bisa sujud nanti akhirat, itu berarti di Samarinda tidak pernah sholat, dia hanya sholatnya sekali setahun saja, waktu Idul Fitri saja ya. Kelihatan itu akan nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Waruya Imamul Ahmad bisanadin jayyid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anis shalah man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa menjaga sholatnya, mereka akan memiliki cahaya nanti. Ini
Orang yang menjaga solatnya itu lahu nuran wa burhanan wa najatan. Mereka akan memiliki cahaya, bukti-bukti. Ya, bukti maksudnya ada ciri khasnya orang yang menjaga solatnya itu. Itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada simahnya, ada ciri khasnya orang-orang yang menjaga solatnya dengan baik. Sinar mereka seperti rembulan bulan purnama. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Sebaliknya, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nuran. Barang siapa tidak menjaga solat wajibnya, mereka tidak memiliki ciri khas, mereka tidak mendapat cahaya, tidak memiliki cahaya, tidak mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bahkan dikumpulkan dengan 4 orang. Orang yang tidak menjaga solatnya itu. Siapa 4 orang? Ma'a Qarun. Ketipian Qarun, ada kaum Bani Israel yang sangat sugih sekali. Qarun ini sugihnya ada ketolongan, Pak. Kaya banget ini. Duitnya itu ponton itu 10 ponton kada mampu ngangkut duitnya doang itu. Duit saja itu. Ya. Bagaimanapun kaya orang sekarang, kalau ponton saja ya sudah bisa ya. 1 koper pun bisa. Ini duitnya tidak mampu diangkut oleh kendaraan yang kuat. Begitu kayanya Qarun ini. Ya. Lalu dikumpulkan mereka orang yang tidak menjaga solatnya itu juga dikumpul dengan Fir'aun. Siapa orang ketiga? Dikumpulkan dengan Haman. Haman. Siapa orang keempat? Dikumpulkan dengan Ubay bin Halab. Ya. Faqala ba'dul ulama rahimahullah, wa innama yuhsyaru. Ya. Sebagian ulama mengatakan wa innama yuhsyaru tarikus shalah. Sesungguhnya orang yang meninggalkan solat itu dikumpulkan bersama 4 orang ini. Kenapa 4 orang ini? Kata Nabi SAW, li'annahu innama yastaqilu 'ala shalah bimalihi. Siapa sibuk dengan hartanya saja, sibuk dengan kesugihannya saja, duitnya saja, melalaikan solat. Nah, besok dikumpulkan dengan Qarun. Qarun jadi bosnya besok. Nah, ini orang sugih nih. Qarun, ya Allah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sibuk au bimulki, barang siapa sibuk dengan harta, dengan kedudukannya saja, ya. Hanya punya jabatan saja, jabatannya tinggi, jabatannya gaji empuk, Allahu Akbar. Tapi sholat jarang, naik masjid jarang, dengar ceramah jarang. Itu besok dikumpul dengan Fir'aun. Besok dikumpulkan orang itu dengan Fir'aun. Karena Fir'aun itu 700 tahun dia memimpin sugih terus ya. Atau orang itu sibuk, dia melalaikan sholatnya biwazaratihi dengan pekerjaannya saja. Dikumpulkan dengan Haman, Pak. Haman ini orang sangat sibuk dengan pekerjaannya saja. Sibuk. Tidak sempat sholat, tidak sempat wirid, tidak sempat naik masjid, tidak sempat dengar ceramah. Nah, kalau besok dikumpulkan dia, dibariskan dengan Haman, yang ini catat ini, maka itu adalah orang-orang yang melalaikan sholatnya dengan pekerjaannya saja. Wa ini istaghala bimulkihi, wa ini istaghala bitijaratihi, usira ma'a Ubay bin Halab, tajirul kufar di Makkah. Barang siapa sibuk dengan dagangannya saja, jualannya saja, rukonya saja, bikin dia sibuk, melalaikan sholat, maka dia akan dikumpulkan dengan Ubay bin Halab. 4 orang ini, Pak. Kenapa Ubay bin Halab ya Rasulullah? Yang paling sugih pada masa Nabi itu adalah Ubay bin Halab, Pak. Rukonya seluruh mamlakah Arab ada, Pak. Pom bensinnya seluruhnya ada, Pak. Tapi tidak ada pom bensin masa itu. Dia paling sugih lah pokoknya. Rukonya sana, itunya sana, ini sana, karyawannya banyak. Dia sibuk. Ya. Siapa sibuk dengan dagangannya saja, ya, melalaikan sholatnya, melalaikan agama, besok akan dikumpulkan dengan Ubay bin Halab. Kira-kira pian paham ya.
Siapa sibuk dengan kedudukannya, besok bosnya Fir'aun akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Siapa sibuk dengan hartanya saja, sugih dia hartanya saja, dihitung-hitungnya, ini dikumpulkan dengan Qarun. Qarun jadi anak buahnya besok. Qarun jadi bosnya besok. Siapa sibuk dengan pekerjaannya, biwazaratihi, akan dikumpulkan dengan Haman besok. Ya. Siapa sibuk dengan melalaikan agama solatnya, sibuk dengan dagangannya saja, akan dikumpulkan dengan Ubay bin Halab. Kenapa Ubay bin Halab? Karena Ubay bin Halab adalah orang-orang yang terkaya pada masa Nabi SAW. Tapi nanti jangan pian ketemu dengan orang sugih, anak buah Ubay bin Halab sudah ini, jangan berkelahi pian nanti. Ya. Anak buah Qarun sudah ini nanti. Ya. Atau ada orang sibuk di kantor aja nanti. Wah, ini anak buah Fir'aun sudah ini, jangan berkelahi pian nanti. Asal pian tahu saja, ini dalam hadis Nabi SAW. Sekali lagi ulun ulangi. Fa in istaghala li'annahu innama yastaghil an yusallah bimalihi ya au bimulkihi au biwazarati au bitijaratihi. Kalau dia sibuk dengan urusan hartanya saja, dikumpulkan dengan Qarun. Kalau disibuk dia dengan tahta kedudukannya saja, husyira ma'a Fir'aun. Kalau dia sibuk dengan pekerjaannya saja, husyira ma'a Haman, akan dikumpulkan dengan Haman besok. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Tinggal sedikit ini, ya. Wa ruya annahu awwalu man yusawwidu yaumal qiyamah ujuhun tarikus shalah wa anna fi jahannam wadiyan yuqalu limalamin. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan salat itu yusawwidu, digelapkan mukanya, dihitamkan mukanya. Sekalipun di Samarinda orang ini yang meninggalkan sholat ini putih bersih, tapi besok di akhir gelap mukanya, macam ke oli yang pekat itu. Nanti kalau pian lihat orang-orang yang gelap mukanya, itu meninggalkan sholat sudah itu. Ya. Beda dengan orang-orang yang gelap mukanya tapi rajin sholat, cahayanya memiliki ciri-ciri khas sesuai dengan kata Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Lalu di neraka jahanam itu ada wadian, ada sebuah lembah di sana. Ada sebuah lembah. Lembah itu namanya Malamin. Lembah malam namanya. Di lembah Malamin itu fihi hayatun. Ada ular besar di sana. Ada ular besar. Kullu hayatin bisakhari raqabatil ba'ir. Setiap ular yang ada di lembah jahanam itu gemuknya seperti gemuk leher onta, Pak. Leher onta yang besar itu. Panjangnya ular itu masiratas syahr, panjangnya perjalanan sebulan, Pak. Kalau ular saja panjangnya perjalanan sebulan itu enggak main-main itu. Kira-kira pian pakai sepeda motor dari sini ada enggak sebulan ke Balikpapan? Enggak mungkin, Pak. Ke Jawa ada enggak sebulan? Oh, lebih panjang dari itu berarti. Ini kata Nabi, tuluha masiratas syahr, panjangnya ular itu perjalanan sebulan, talsa'u tarikus shalah. Dia akan menerkam orang-orang yang meninggalkan sholat, fayaghalasamuha fi jismihi, lalu dia memasukkan racunnya ular itu ke tubuh orang-orang yang diterkamnya, itu selama 70 sana, selama 70 tahun, summa yataharra lahmu. Kemudian begitu dia dicatok oleh ular itu, yataharra lahmuhu, dagingnya menjadi matang, Pak. Matang dagingnya macam kayak ayam yang dipanggang itu. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Jadi ini sudah 15 menit. Mungkin kesimpulannya jemaah sekalian ya. Mudah-mudahan kita jangan bersama 4 orang itu tadi ya. Ya. Jangan kita jauh-jauh dari 4 orang itu tadi. Kenapa disebut oleh Nabi 4 orang? Itu ke neraka orang itu. Ke neraka, positif ke neraka orang itu ya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita orang-orang yang memiliki ciri khas nanti sesuai dengan ayat tadi. Orang-orang yang benar-benar menjalankan sholatnya, teguh pendirinya terhadap hukum-hukum Allah SWT. Mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana wa man ahabbana fik min awfari ibadika indaka hadza wa nasiban fi kulli khairin taqsimuh fi hadzal yawm wa fi ma ba'dahu fi hadhihi lailah wa fi ma ba'daha min nurin tahdi bihi aw rahmatin tansuruha aw rizqin tabsutuh aw durin taksibu aw dhanbin taghfiruh aw shiddatin tadfa'uha aw ma'afatin tamunnu bi 'ala man tasha' min ibadika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.